Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat tradingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai per tanggal 3, tanggal 4 sampai tanggal 5. Tentunya di 3 hari ke depan. Kalau harinya bisa dikatakan ya mulai hari Rabu, hari Kamis sampai atas waktu hari Jumat. Semoga bisa dipahami sobat ya. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan tema yaitu suatu semesta ya. Semesta akan memberikan petunjuk buat kalian apa nantinya yang akan terjadi. Kira-kira seperti itu ya inti dari temanya ya. Sekali lagi, semesta akan memberi petunjuk apa ya untuk kalian di 3 hari ke depan. Semoga bisa ditangkap ya, intinya seperti itu ya. Oke sobat ya, yang jelas ketika nanti tetap ya pembacaannya, ketika nanti adanya suatu petunjuk ataupun saran buat kalian ketika itu baik, ya syukuri ya, aminkan, kan tidak masalah karena ucapan adalah doa, kan seperti itu. Ketika nanti pembacaannya kurang baik, ya jangan ditakuti ya, tetap jadikan sebagai suatu waspada, sebagai suatu pembelajaran atau hati-hati agar kita lebih selamat lagi, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya, kan seperti itu sobat ya. Jadi bisa dipahami ya. Dan untuk yang tidak kalah pentingnya, semua uploadan video saya ya ataupun readingan terbaru saya yaitu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya tarikan energinya itu mengacak ya, nggak tahu nanti siapa yang ketarik energinya. Seperti itu. Dan ketika tidak ada tepat, ya, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, ya harap dimaklumi ya. Kan ini kan bersifat general reading sobat ya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, tetap aminkan karena kebaikan ataupun kepositifan ketika kita aminkan ya semoga itu akan bisa terjadi sama kita. Kan seperti itu. Satu lagi, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, maaf sekali lagi ya, ketika kalian ingin tepat ya, ingin resonate ya silakan konsul secara pribadi, akan seperti itu. Karena dengan konsul secara pribadi saya bisa mengetahui nama kalian ataupun sedikit info data dari kalian. Nah dari situ saya akan bisa menembak tepat sasaran, dan kalian pun dalam tanda kutip ya yang konsultasi ya pastinya akan mendapatkan suatu kepastian dalam jawaban. Nah kan seperti itu, jadi harus bisa dibedakan ya, mana yang bersifat general, mana yang bersifat privat. Nah, sering saya mengatakan ketika bersifat general tidak tepat ya mohon harap dimaklumi ya, jangan berkomentar yang macam-macam, kan seperti itu ya. Nah, karena sudah banyak sih yang seperti itu ya. Akibatnya komentar bermacam-macam ya akhirnya saya keluarkan dari channel Ruang Batin. Nah, itu saja sobat ya. Sekali lagi, misi visi saya yaitu untuk apa? Untuk memberikan suatu informasi ya, kan seperti itu. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, kita lihat untuk zodiak selanjutnya. Di sini ada zodiak Aquarius, artinya zodiak Aquarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya, alhamdulillah untuk Aquarius. Langsung saja kita buka untuk faktor asmara dulu.
Aquarius, kartu utama kalian untuk asmara energinya ada Ace of Cup ya. Itu ada tangan keluar dari awan memegang cup besar ya. Itu mau ada merpati masuk di dalamnya. Terus dikonfirmasi sama kartu Two of Pentacles, dua koin. Seseorang memegang dua koin, tingginya berbeda seperti. Ini kalau saya tangkap energi dari Aquarius tentang seputar asmara, di mana Aquarius adanya suatu harapan ya, ingin adanya suatu harapan, mungkin lebih apa ya, lebih ke kestabilan ya dalam kebahagiaannya, mungkin dalam keharmonisan, dalam kedamaian, dalam dingin ya. Ini kelihatannya harapan besar dari Aquarius sedang mengharapkan seperti itu. Jadi bisa dikatakan apa ya, keinginan kuat lah. Bahkan di sini saya menangkap akan adanya suatu unsur kebaikan yang akan kalian dapatkan ketika memang kalian adanya suatu perjuangan ya, bagaimana untuk bisa menyetabilkan itu sendiri. Itu ya. Terus di kartu konfliknya mengatakan di sini ada Two of Pentacles ya. Nah, di sini saya menangkap ya dia Aquarius ini sedang adanya suatu perjuangan untuk bisa mencapai tahap-tahap kestabilan seperti yang saya katakan tadi di kartu pertama, kartu Ace of Cup. Menginginkan kestabilan, cuman di sini kalian mungkin masih perlu perjuangan lagi ya. Mungkin kalian masih diuji ya. Mungkin diuji secara apa ya, istilahnya masih banyak liku-liku ya. Masih belum bisa menyeimbangkan, masih penuh dengan susah payah. Ya itu saya rasa apa ya, saya rasa tidak masalah ya, karena ketika kalian mau mencapai tahap yang baik, mencapai tahap yang bagus ya tentunya pasti ada ujian. Cuma di sini disarankan biarpun kalian masih kewalahan ya untuk bisa menyetabilkan karena masih banyak hambatan, masih banyak halangan. Di sini disarankan kalian jangan menyerah ya. Tetap kalian harus ingin berjuang demi untuk bisa menyetabilkan, demi untuk bisa menyeimbangkan agar agar kebahagiaan, agar kestabilan itu bisa kalian capai. Nah, tentunya seperti itu. Jadi jelas ya bisa dikatakan kalau untuk faktor asmara kalian menginginkan kestabilan, cuman kalian di sini masih diuji apa ya masih banyak liku-liku lah kira-kira seperti itu. Jadi masih penuh perjuangan lagi ya. Tapi saya rasa next time tidak masalah ya. Berjalannya waktu ketika kalian tetap mau berusaha, yaitu mungkin akan bisa kalian dapatkan masalah kestabilan. Hanya sedang kita menunggu waktu dan tetap berjuang saja ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi semua. Sekarang lanjut di faktor pekerjaan. Di sini ada 7 cup ya. Itu ada seseorang memandang 7 cup di atas awan ya. Konfirmasi sama kartu destar ya. Ada seseorang menuangkan air ke dalam kolam ya ataupun ke dalam sungai. Atasnya ada simbol star ataupun bintang besar. Kalau saya tangkap energi dari Aquarius tentang pekerjaan di sini kelihatannya Aquarius sedang banyak renungan ya ataupun sedang banyak apa ya berpikir ya. Itu loh. Bisa saja berimajinasi ataupun berhayal ya, bisa saja seperti itu ya. Ya, saya rasa tidak masalah ya ketika kita berhayal ataupun berimajinasi yang positif. Cuman di sini jangan hanya sekedar diam, ya. Istilahnya coba raih apa yang sudah menjadi hayalan kalian ya, cita-cita kalian, renungan kalian akan kestabilannya. Itu coba kalian apa ya, kalian raih lah, kalian genggam dengan adanya suatu usaha gitu ya. Karena saya menangkap di sini ketika mungkin apa ya istilahnya itu kalian itu juga banyak pilihan di sini. Seandainya saya bekerja ini saya bisa senang atau apalah itu. Yang jelas di sini adanya suatu harapan ya, adanya suatu apa ya bisa dikatakan pemikiran ataupun imajinasi di sini seperti ya. Gitu loh. Ya itu tadi saran saya kalian harus berjuang gitu loh. Dan di sini hampir nyambung ya. Di sini adanya the star ya. Gitu loh. Tetap ya apapun itu di sini tetap saya mengatakan energi kalian tertangkap bahwa kalian itu sedang adanya suatu keyakinan ya, sedang adanya suatu cita-cita ya, sedang adanya suatu apa ya bisa dikatakan keinginan yang kuat untuk bisa stabil ya. Untuk bisa mungkin pencapaian target, pencapaian kesuksesan keberhasilan yang selama ini harus kalian dapatkan. Nah di sini kalian adanya suatu harapan tinggi gitu. Nah itu semua bisa terrealisasi sobat ya, bisa kalian dapatkan ketika kalian memang ada suatu usaha dan perjuangan keras. Ketika kalian adanya suatu keinginan ya coba kalian apa ya istilahnya kalian jalankan, jangan hanya cuma dipikirkan. Di sini akan bagus ya. Jadi ketika mungkin kalian adanya suatu pemikiran ya ataupun misalkan banyak pilihan kerja, ya ambil saja mana yang cocok. Di sini akan bagus. Gitu. Jadi keinginan kalian, harapan kalian itu akan bisa terrealisasi, akan bisa kalian dapatkan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi di sini tetap Aquarius harus tetap berjuang keras. Jangan hanya sekedar dipikirkan, tapi ayo kita semangat terus ya untuk bisa mewujudkan keinginan kita agar bisa pencapaian target ataupun pencapaian keberhasilan dan kesuksesan yang selama ini kita harapkan. Kan seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk masalah keuangan. Di sini ada demun ya. Ada matahari bulan bersamaan sama bawahnya ada dua
3 hewan ya, 2 serigala sama 1 Scorpio. Terus dikonfirmasi sama kartu The Tower, ini kurang bagus ya, ada kartu The Tower, ada tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Ini kalau saya tangkap energi untuk keuangan di sini, zodiak Aquarius sedang adanya suatu kendala ya, mungkin adanya suatu sedikit banyak hambatannya, gitu. Untuk kelancaran, untuk kestabilan, untuk bahkan untuk apa istilahnya, punya simpanan cadangan pundi-pundi keuangan, bahkan di sini kalian masih kesulitan. Karena apa? Karena jelas ya di sini adanya pihak ketiga ya, yang berusaha mengacaukan, yang ingin membuat banyak senjata ya. Jadi harap waspada dengan orang-orang sekitar kalian untuk Scorpio ya. Di sini yang menjadikan hambatan yaitu tadi bukan alami, bukan dari kalian sendiri ataupun bukan dari pasangan kalian, tapi bisa saja di sini adanya faktor orang lain yang mencoba untuk menutup keresikan kalian. Karena terbukti adanya kartu The Tower. Ini jelas ya adanya satu pihak ketiga yang ibaratnya tidak main-main gitu loh ya. Mereka iri hati, mungkin toksik sama kalian ya. Ya, sentimen sama kalian sehingga membuat kacau ya. Keuangan kalian tuh seakan-akan tidak bisa terkontrol. Istilahnya berantakan ya. Gitu loh. Banyak minusnya, kurang bisa stabil. Meskipun di sini kalau saya menangkap di sini kalian juga ingin berusaha bangkit, berusaha untuk membangun kembali ya, berusaha untuk memperbaiki lagi. Meskipun demikian kelihatannya di sini kuncinya yaitu harus dinetralkan, karena saya menangkap hanya suatu tembakan energi yang kurang bagus, energi black magic ya. Nah, gitu loh. Jadi harap dikontrol saja ya, dan harus peka untuk sahabat Aquarius ya, gitu loh ya. Oke ya, saya akan deteksi biar lebih jelas, saya akan mendeteksi ketiganya. Ini kalau saya tangkap di faktor asmara kelihatannya apa ya, zodiak Aquarius ya masih dikatakan masih diuntungkan ya, kalian ada yang suatu 50-50. Bisa dikatakan ketika kalian ingin adanya kestabilan dan kalian mau berjuang keras ya, biarpun masih banyak hambatan, masih sulit ya mencapai itu semua, itu kelihatannya akan bisa terrealisasi, akan bisa mengena yang 50%, akan bisa bagus lah. Yang 50% lagi ya mungkin akan masih dalam tahap proses ya, masih kurang bisa kalian rasakan apa artinya kestabilan, kebahagiaan itu masih kurang bisa kalian rasakan di sini. Nah, itu ya. Jadi sudah jelas ya petunjuknya, yaitu tentang asmara, yaitu istilahnya terdapat petunjuk 50-50 ataupun 50% 50%. Ya semoga saja yang 50% yang baik itu mengena sama kalian. Itu harapan saya. Untuk masalah pekerjaan di sini kelihatannya apa ya, bisa dikatakan zodiak Aquarius ya masih dikatakan masih tahap stabil lah ya, gitu loh. Hanya saja di sini ya, kalian harus diperlukan sebuah perjuangan ya. Jadi setiap keinginan, setiap cita-cita itu jangan hanya dipikirkan, jadi harus diperlukan perjuangan. Maka dari itu saya masih menangkap di sini ya masih dalam tahap wajar lah, masih bisa terkontrol. Jadi tidak ada suatu masalah yang mengkhawatirkan di sini, hanya tetap kalian membutuhkan perjuangan untuk bisa meraih kestabilan. Itu aja ya kalau di pekerjaan. Kalau petunjuknya di faktor keuangan ini jelas ya kurang bagus ya untuk Aquarius ya. Di hari ke depan kemungkinan masih banyak halangan, masih banyak yang harus kalian selesaikan. Gunakan kepekaan kalian. Jika perlu itu dinetral sobat, agar tidak semakin apa ya mengakar gitu loh ya. Sering saya mengatakan ketika tertembak di satu titik, dibiarkan ya bisa merantak ke semuanya, bisa berantakan gitu ya. Nah, gitu. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk kalian sahabat Aquarius ya. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi ya. Syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Dan yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apa istilahnya, petunjuk ya dari semesta ataupun dari tarikan energi tentang masalah asmara, pekerjaan dan keuangan sudah saya sampaikan. Tetap saya selalu berpesan, apapun itu ya, informasi berita dari saya kembalikan sama kalian. Seperti itu. Karena kalian sendiri yang nantinya yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya juga selalu berpesan, ketika kalian dihantam masalah ya, itu gunakan kepekaan hati, karena kepekaan hati biasanya tidak bisa dibohongin sobat gitu. Apalagi kalian ada masalah tidak bisa dilogikakan. Bagaimana cara untuk bisa menyelesaikan? Ya tidak ada salahnya kita kuatkan secara perjuangan doa, pendekatan sama-sama kuasa, juga ikhtiar. Tanya orang-orang di bidangnya agar siapa tahu kalian mendapat solusi, hanya aura kalian bisa terbuka lagi, kerezekian, kepositifan itu akan lancar, karena sudah banyak yang konsultasi seperti itu. Ya ujung-ujungnya tetap mereka ada suatu penguatan energi negatif dan mereka minta bantuan untuk membukakan aura, kan di situ kuncinya. Nah itu sobat, karena jelas kan nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah.
ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri, yaitu dengan cara berjuang, dengan cara, berdoa sama ikhtiar, kan seperti itu agar nasib itu bisa berubah. Kalau kita santai apalagi mengetahui ya, sudah tidak wajar, sudah tidak logika kalian sepelekan itu bisa menjadi 10 malah makin ruwet nanti gitu loh, semakin hari semakin ada penurunan, semakin ada minus. Nah, kira-kira di situ sobat ya pengertiannya. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi semoga bermanfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.